Jadi gue tinggal berdua sama adik gue. Ayah dan mama pisah karena ayah gue berkali-kali ketahuan selingkuh sama cewek yang jauh lebih muda darinya. Dan sejak saat itu mereka nggak pernah lagi kelihatan. Sekarang gue udah kerja, adik gue juga udah kuliah. Kita tinggal di kos berdua deket kampus adik gue. Kadang tetangga suka sampai curiga kita ini orang pacaran tinggal seatap, padahal adik kakak. Adik gue hyperaktif dan cantik. Gak aneh kalau cewek-cewek modelan begini yang jadi paling hits di kampusnya. Gak jarang juga masuk ke akun IG kumpulan mahasiswa cantik. Suatu hari adik gue izin kuliah dan gak pulang tanpa ngabarin. Dia gak biasa begini sebelumnya. Gue coba WA tapi checklist 1. Gue telepon pulsa pun nomornya nggak aktif. Malam itu gue khawatir dan cuma bisa berharap dia nginep di rumah temennya, walaupun sebelumnya nggak pernah. 48 jam pun berlalu, masih belum ada kabar jelas yang datang dari adik gue. Gue berkali-kali nelpon orang kampus, tapi mereka bilang mereka nggak tahu. Gue lapor ke polisi dan mereka katanya baru bisa mencari H+5 pelaporan. Jadi selama itu gue berjuang sendirian tanpa bantuan polisi dan tetangga sekitar. 5 hari pun berlalu, gue putus harapan atas kembalinya adik gue. Gue di balkon kos sambil menatap langit, memutar pikiran di kepala gue apa iya dia kabur karena ngerasa susah tinggal sama gue. Di sunyinya malam terdengar suara mobil datang. Dari kelihatannya sih mobil itu mobil mewah. Mobil itu memasuki gerbang komplek dan mendekati bangunan kos gue. Mobil itu berhenti dan keluarlah seseorang. Gue teriak dari atas balkon, "Ya ampun adek, kamu habis dari mana?" Gue lari turun ke bawah dan nyamperin ke pintu depan. Dengan posisi excited, gue memegang kedua pipi adik gue dan memeluknya dengan erat. Gak lama terlihatlah sosok pria keluar dari mobil mewahnya. Kemeja putih, dasi merah, sepatu pantofel, dan wajahnya bapak-bapak tua walaupun tetap kelihatan keren. Gue melepas pelukan adik gue dan menghampiri pria itu. Gue memeluknya sambil nangis dan nanya, "Ayah kemana aja sih selama ini?" Ayah gue melepas pelukan gue tanpa berkata sedikit pun. Ayah gue masuk kembali ke mobil dan meninggalkan gue berdiri di depan gerbang kos. Gue sedih, tapi gue baru ingat adik gue. Gue lari balik ke kamar dan ngeliat dia kayak lemas, lesu, dan sedih banget. Gue coba tanya dia kenapa, tapi dia diem aja. "Adik kenapa? Kok tumben diem aja? Biasanya kan kamu gak gini." "Ayah bilang apa sama kamu? Ada kabar apa?" "Ayah bilang kabar tentang mama nggak? Mama sehat." Dari banyaknya pertanyaan gue, adik gue cuma bengong dan meminta gue keluar kamarnya. Gue pun dengan pasrah balik ke kamar dan tidur. Nah, kemarin adalah bulan kedua semenjak adik gue ketemu ayah, dan sampai saat ini pun dia masih sering bengong dan gak pernah mau gue ajak ngobrol. Malah sepertinya tambah memburuk ya. Tatapannya selalu kosong kayak orang gimana gitu. Sekali-kali gue ngeliat dia berkegiatan adalah ketika dia lagi nyusun skripsi di skripsilagi.com. Di sini gue pengen bikin judul skripsi sama bikin pendahuluan skripsi cuma 1 menit. Buat bikin judul, gue tinggal ketik fakultas gue dan masukin topik. Kalau udah kepikiran, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah itu judulnya. Kalau lu scroll ke bawah, lu dapet 3 opsi. Kalau lu nggak suka, lu tinggal pencet buat lagi. Kalau lu udah suka tapi plagiat, lu bisa ketik parafrase. Kalau udah suka dan nggak plagiat, lu bisa langsung buat bab satunya. Di sini gue klik buat bab 1 dan judul yang tadi gue dapet otomatis tersalin. Di bab pendahuluan, gue cuma harus masukin judul yang tadi. Gue tinggal klik tombol ditempel di samping dan klik kirim. Dan udah ada semuanya jadi. Ada 3 tombol lagi, lu bisa buat lagi, parafrase, atau langsung buat ke bab 2. Seminggu belakangan ini banyak banget paket yang datang ke kos yang ternyata barang-barang semacam pisau, alat-alat besi aneh gitu. Gue juga nggak ngerti itu apa. Gue ngomong dalam hati nih orang mau apa gimana sih, mana alat-alatnya itu kayak alat-alat operasi dokter gitu. Hari ini gue keluar kota, ketemuan sama teman lama gue yang sekarang udah jadi dokter. Kita ngobrol-ngobrol tentang adek gue ini. Apa adek gue trauma dan harus ke terapis? Apa adek gue